Oke, jadi pendahuluan farmakokinetik. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh temennya. Jadi farmakokinetika sendiri dia merupakan suatu fase atau bisa kita bilang salah satu cabang di dalam ilmu farmakologi, di mana kalau dia merupakan fase farmakokinetik, itu pengertiannya adalah proses yang dialami obat di dalam tubuh, yang mana proses ini biasanya meliputi absorpsi obat, distribusi obat, metabolisme obat, dan ekskresi obat. Atau biasanya untuk mudah mengingat, fase farmakokinetika ini disingkat dengan fase ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini saya gambarkan, mungkin kalian juga sudah dapat waktu farmakologi dulu. Saya ulang kembali untuk merefresh lagi. Nah, jadi misalnya saya contohkan ketika pasien atau ketika kita meminum obat secara oral. Nah, karena kalau pemberian oral atau ekstravaskuler itu yang paling kompleks prosesnya ya. Nah, jadi misalnya yang paling nanti kompleks prosesnya adalah sediaan tablet. Nah, jadi ketika kita konsumsi obat dalam sediaan tablet, kita konsumsi lewat mulut, nanti di dalam saluran pencernaan, jadi dia di mulut ditelan, kemudian di dalam lambung dia akan pecah. Nah, si tablet akan pecah, karena kan tablet punya zat penghancur dalam sediaannya. Nanti kena asam lambung, di lambung dia akan pecah menjadi granul-granul. Nah, jadi granul-granul kecil gitu. Yang mana granul-granul ini nanti terpisah. Ada granul yang mengandung obat, zat aktif gitu. Ada granul yang mengandung zat tambahan. Nah, kemudian nanti granul-granul ini akan melarut atau hancur menjadi serbuk halus. Kemudian dia akan melarut di dalam cairan lambung. Nah, biasanya proses dia melarut dalam cairan lambung ini disebut dengan disolusi. Nah, kalau proses hancur tablet menjadi granul tadi disebut dengan disintegrasi. Nah, nanti tadi jadi tablet masuk ke mulut, mengalami proses disintegrasi jadi granul, kemudian mengalami proses disolusi dalam bentuk serbuk halus, dia akan larut di dalam cairan lambung. Nah, kemudian selanjutnya dari lambung dia tadi terlarut dalam cairan lambung, yang mana nanti pada proses ini akan dihasilkan yang namanya FA atau pharmaceutical availability, yaitu ukuran waktu di mana obat terlarut dalam serbuk halus di cairan lambung atau lama waktu disolusinya, lama waktu obat dari diminum sampai terdisolusi atau sampai siap diabsorpsi. Nah, jadi setelah dari lambung tadi dia diabsorpsi di usus. Jadi dia dari lambung masuk ke usus. Di usus terjadi proses absorpsi atau penyerapan obat. Nah, nanti dari proses absorpsi ini obat akan didistribusikan. Obat terdistribusi tentunya di dalam darah. Karena darah mengalir ke seluruh tubuh, jadi memudahkan untuk distribusi atau membawa obat tersebut ke tempat kerjanya. Nah, nanti obat tadi di dalam darah didistribusikan ke tempat kerja di mana dia akan bekerja. Nah, biasanya ada istilahnya BA, bioavailabilitas, biologi availabilitas atau bioavailabilitas tadi atau disingkat BA. Ini adalah persentase jumlah obat yang siap untuk bekerja atau persentase jumlah obat yang siap untuk berikatan dengan reseptor yang kemudian berefek. Itu namanya BA. Kalau FA tadi adalah ukuran waktu mulai dari obat ditelan sampai siap diabsorpsi. Nah, kemudian ini ya, jadi obat dia menuju tempat kerja, di mana nanti dia bekerja tergantung obatnya. Misalnya kalau analgetik, nah berarti kerjanya kan di otak gitu, di reseptor nyeri. Nah, kemudian kalau obat antibiotik nanti tergantung bakterinya di mana gitu. Dan lain-lain ya. Jadi tergantung obatnya. Dia akan menuju tempat kerja.
Di tempat kerja dia akan berikatan dengan reseptor, jadi paling mudah digambarkan dengan berikatan dengan reseptor, meskipun sebenarnya mekanisme kerja obat nanti macam-macam, nggak mesti berikatan dengan reseptor kan, gitu. Kayak antibiotik dia nggak berikatan dengan reseptor, tapi mungkin menghambat pertumbuhan bakteri. Tapi yang paling mudah biasanya kalau dalam fase farmakologi itu digambarkan mudahnya berikatan dengan reseptor. Nah, ketika berikatan dengan reseptor, maka dia akan menghasilkan efek. Nah, seperti itu ya. Nanti obat-obatan yang menghasilkan efek, dia kan punya istilahnya adalah tes tengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi atau lama tinggal obat di dalam tubuh sampai nanti dia tereliminasi 50%. Artinya ketika dia sudah nggak berefek lagi, sudah habis efeknya, tentunya dia nggak ngendap di tubuh, tapi harus dikeluarkan. Nah, jadi begitu efeknya udah habis, gitu, waktunya udah habis untuk berefek, maka dia akan lepas dari reseptor, dia akan kembali masuk ke dalam darah. Nah, kemudian nanti karena dia udah nggak berefek, gitu kan, sudah tidak aktif lagi secara farmakologi, maka mestinya dia dikeluarkan atau diekskresi. Nah, tapi kebanyakan obat biasanya sifatnya adalah non-polar atau lebih mudah larut dalam lemak. Kenapa lebih mudah larut dalam lemak? Biasanya karena biar mudah melewati sel-sel di dalam tubuh. Karena sel-sel di dalam tubuh dia meskipun semi permeabel, artinya ada cairan air atau cairan lemak, tapi lebih banyak cairan lemak. Maka umumnya memang obat-obatan dia lebih non-polar atau lebih lipofilik atau lebih mudah larut di dalam lemak. Nah, sedangkan biasanya ekskresi atau pengeluaran atau eliminasi obat umumnya akan dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, yang mana kita tahu urin tentunya dia sifatnya hidrofilik kan atau cairan gitu. Nah, maka obat-obatan yang tadinya bersifat nonpolar atau lipofilik, supaya dia bisa diekskresikan atau dikeluarkan lewat ginjal, dia harus biasanya melewati proses yang namanya metabolisme dulu. Yang mana metabolisme ini terjadi di hati. Yang mana metabolisme ini adalah proses atau reaksi obat di dalam hati, yang mana nanti obat akan dirubah dari yang sifatnya nonpolar atau yang bersifat lebih lipofilik, atau yang dia tadinya masih sedikit aktif, nah dia akan dirubah menjadi tidak aktif. Itu proses metabolisme di hati. Atau tadi dari yang tadinya bersifat nonpolar menjadi lebih polar. Atau dari yang bersifat lipofilik, lebih mudah larut dalam lemak, dia akan dirubah menjadi lebih mudah larut dalam air. Nah, sehingga ketika dia mudah larut dalam air, maka dia akan lebih mudah diekskresikan atau dikeluarkan bersama urin melalui ginjal. Umumnya memang ekskresi obat lewat urin ya, melalui ginjal. Tapi mungkin nanti ada beberapa obat yang ekskresinya tidak hanya di urin gitu, bisa lewat tinja, bisa lewat pernapasan gitu. Biasanya obat-obat anestesi dia dikeluarkan lewat pernapasan. Kayak alkohol itu juga ekskresinya lewat respirasi atau pernapasan. Makanya biasanya kalau orang mau konsumsi alkohol kan biasanya agak berbau nafasnya. Nah, itu salah satunya. Jadi, cuma umumnya ekskresi obat memang melalui ginjal, yaitu dikeluarkan bersama dengan urin. Tapi tadi ada beberapa obat yang memang ekskresinya tidak di ginjal atau tidak melalui urin, tapi bisa lewat tinja, respirasi atau pernapasan, kemudian lewat ASI atau air susu ibu, nah itu juga mungkin. Atau lewat keringat, itu juga bisa. Nah, ini ya, proses yang dialami oleh obat atau tablet dari mulai ditelan sampai dia mengalami proses disolusi sampai menghasilkan yang namanya FA atau pharmaceutical availability, ini biasanya disebut dengan fase biofarmasi. Nah, ini saya nggak tahu, mungkin kalian sudah dapat di semester lalu, ada namanya mata kuliah biofarmasetika. Nah, biasanya mata kuliah biofarmasetika, dia mempelajari terkait ini, disintegrasi obat, disolusi obat, gitu. Kemudian pharmaceutical availability, nah itu yang dipelajari biasanya.
Nah, kemudian yang akan kita pelajari di mata kuliah ini adalah ini, fase farmakokinetika, yaitu tadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Yang mana tadi proses absorpsi, proses distribusi, proses metabolisme, dan proses ekskresi obat ini biasanya nanti akan digambarkan dalam bentuk angka-angka yang nanti dikenal dengan yang namanya parameter-parameter farmakokinetika. Nanti kita lihat setelah ini. Nah, kemudian tadi fase farmakokinetik dia akan menghasilkan yang namanya BA, biological availability, atau persentase jumlah obat yang siap untuk bekerja menuju tempat kerja untuk menghasilkan efek. Nah, proses di mana obat menuju tempat kerja berikatan dengan reseptor sampai menghasilkan efek ini disebut dengan fase farmakodinamik. Nah, di mata kuliah farmakokinetik kita fokus ke fase farmakokinetika ya. Jadi tadi benar sekali yang disampaikan Mbak Zauza bahwa nanti kita akan pelajari proses ATME singkatannya yang mudah. Nah, jadi kalau dari yang saya gambarkan tadi, maka ini farmakokinetik adalah cabang ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh atau ilmu yang mempelajari proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat. Yang mana eliminasi obat ini prosesnya meliputi metabolisme dan ekskresi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini oke. Mungkin di awal saya coba gambarkan keterkaitan ilmu farmakokinetik dengan ilmu farmasi lainnya. Jadi farmakokinetika ini merupakan cabang ilmu lanjutan gitu. Itu kenapa di perkuliahan D3 mungkin kalian nggak dapat gitu, karena biasanya dia cabang lanjutan dari ilmu farmakologi. Jadi tadi yang saya sampaikan di cabang ilmu farmakologi dia ada ilmu biofarmasetika tadi dan salah satunya juga farmakokinetik. Nah, itu biasanya kalau kalian ambil S2 jurusan farmakologi, nah ini mungkin ada lanjutan lagi yaitu mempelajari farmakodinamika obat. Nah, ini ya. Jadi mungkin saya menghubungkan dengan beberapa ilmu farmasi gitu, nggak semua. Meskipun masih banyak lagi dia berkaitan. Nah, jadi tadi keterkaitan farmakokinetik atau ilmu farmakokinetik dengan biofarmasetika. Nah, ini ya. Jadi aplikasi farmakokinetik biasanya berupa karakterisasi waktu perubahan kadar obat dalam proses ATME. Pada ilmu biofarmasetika ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi formulasi dan bentuk sediaan obat dengan sasaran utama agar obat secara utuh dapat berada dalam sistem sirkulasi tubuh atau yang dikenal dengan istilah bioavailabilitas tadi ya. Jadi dia berkaitan erat gitu, karena tadi biofarmasetika mempelajari proses disintegrasi, kemudian proses disolusi obat, kemudian ada yang istilahnya bioavailabilitas atau pharmaceutical availability. Nah, kemudian dalam ilmu farmakologi, mungkin tadi sudah saya sempat singgung, dia merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari proses ATME obat di dalam tubuh. Nah, lebih lanjut, nanti aplikasinya bisa dalam ilmu toksikokinetika. Nah, biasanya ilmu toksikologi ya, gitu. Jadi farmakokinetika ini bermanfaat untuk bisa menentukan bahwa efek toksik atau efek racun yang diakibatkan oleh obat ini disebabkan proses apa gitu. Apakah proses di absorpsinya, atau proses di distribusinya, atau proses di metabolismenya, atau proses di ekskresinya. Ini biasanya berkaitan erat sekali. Nah, kemudian setelah kita tadi dalam aplikasinya dengan ilmu farmakokinetik, kita bisa menggambarkan kadar obat di dalam tubuh. Gitu. Jadi ada gambaran kadar obat di dalam tubuh setiap waktu. Gitu. Jadi setiap waktu, misalnya 1 jam setelah pemberian obat, kita bisa menentukan atau memperkirakan berapa sih kadar obat yang ada di dalam
tubuh gitu ya, pada pemberian single ataupun multiple dose gitu. Nah, itu bisa memperkirakan. Dengan demikian kita bisa tahu apakah tepat atau layak pengaturan regimen dosis yang sudah diberikan. Nah, nanti ini bisa berkaitan dengan efek terapeutik dan efek toksik tadi. Apakah memang dosisnya berlebih gitu atau lebih dalam tadi yang saya sampaikan, bisa menggambarkan proses toksikologi atau keracunan obat ini terjadi dalam tahap apa gitu, diabsorpsinya kah, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Termasuk nanti bisa kita bisa memprediksi untuk mencegah gitu. Mencegah misalnya obat ini mengalami toksik gitu atau keracunan. Karena kita bisa mengatur regimennya nanti, kapan dia diberikan obat berulang gitu kan, supaya nggak numpuk. Karena ketika obat numpuk di dalam darah, dosisnya menjadi lebih banyak, nanti tentunya akan menyebabkan efek toksik. Nah, dengan ilmu farmakokinetik, kita kan bisa tahu gitu, tes tengah eliminasi atau lama tinggal obat di dalam tubuh hingga dia tersisa 50% itu berapa lama. Nah, dengan tahu itu, nanti kita bisa memprediksi kapan sih yang tepat waktu pemberian obat selanjutnya. Apakah 6 jam setelah, apakah 8 jam setelah. Nah, angka-angka tersebut atau frekuensi obat yang biasanya 3 kali sehari, 2 kali sehari, nah itu salah satunya ditentukan dengan penelitian farmakokinetik. Karena tes tengahnya tadi, tes tengah eliminasinya ketemu, sehingga bisa dapat, oh ini minumnya setiap atau setelah 12 jam, maka aman gitu. Artinya obatnya nggak numpuk di dalam tubuh. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang aplikatif lagi, ini ya, farmakoterapi ya, jadi penjelasannya kurang lebih sama karena tadi dengan data farmakokinetik bisa menggambarkan kadar obat di dalam darah, gitu. Sehingga nanti ini penting sekali untuk menentukan regimen dosis obat gitu. Jadi menentukan dosis yang tepat berapa gitu kan. Sekarang ada istilahnya terapi yang individual. Mungkin dia dengan dosis yang umum nggak berefek. Nah, kemudian dilakukan TDM, tadi therapeutic drug monitoring, untuk memonitor kadar obat di dalam darah. Apakah kadar obat di dalam darahnya memang mencapai yang istilahnya minimum effect concentration atau MEC gitu. Nah, kalau nggak mencapai berarti dosisnya kurang kan gitu. Maka perlu ditambahkan. Nah, untuk hal tersebut biasanya dipelajari dalam cabang ilmu farmakokinetik. Nanti karena ada beberapa orang yang mungkin fisiologi tubuhnya nggak sama dengan orang pada umumnya, sehingga mungkin dia perlu dosis secara individual. Jadi nggak umum dosisnya. Nah, biasanya tadi dilakukan TDM atau therapeutic drug monitoring. Jadi bisa menentukan dosis obat yang tepat untuk pasien ini berapa. Biasanya sih yang paling sering ini untuk obat-obatan antibiotik. Karena kan kalau antibiotik kalau kurang dari MEC atau minimum effect concentration-nya, maka selain nggak berefek nantinya takutnya resisten. Jadi untuk beberapa antibiotik yang memang antibiotik yang punya efek tinggi gitu akan lebih bagus kalau dilakukan TDM. Mungkin kalau di rumah sakit besar yang memang sudah alatnya mumpuni, biasanya akan dilakukan TDM. Karena kan untuk melakukan TDM atau mengaplikasikan ilmu farmakokinetik tentunya perlu alat dan biaya yang cukup banyak. Alatnya salah satunya tadi harus punya spektroskopi UV-Vis. Nah, kemudian ada yang namanya cabang ilmu kronofarmakokinetik. Kronofarmakokinetik atau kronofarmakoterapi biasanya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan perubahan irama biologis terhadap proses fisiologi tubuh seperti ATME. Jadi yang dimaksud dengan perubahan irama biologis terhadap proses fisiologi tubuh ini adalah nanti bisa menentukan waktu yang tepat untuk minum obat. Misalnya obat ini lebih bagus diminum pada malam hari. Kenapa? Gitu. Karena sesuai dengan irama biologis atau proses fisiologi tubuh yang mana memang
misalnya tadi obat hipertensi gitu, baiknya diminum malam hari kalau 1 kali sehari. Kenapa? Karena pada saat malam hari tekanan darah lebih meningkat. Seperti itu. Nah, jadi itu ilmu kronofarmakokinetik. Nah, ini juga bisa dengan ilmu farmakokinetik dipelajarinya gitu, yaitu dengan cara diambil kadar obat dalam darahnya tiap waktu gitu dari 2 kelompok pasien yang berbeda, misalnya diujikan yang satu minumnya pagi, yang satu minumnya malam gitu. Nanti dilihat kadar obat dalam darahnya yang mana yang lebih bagus gitu, termasuk efeknya juga, yang mana nanti yang memberikan efek paling bagus. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilmu farmakogenetika. Ini yang berkembang ya, yang berkembang sekarang, farmakogenetik. Ini merupakan ilmu di mana tadi regimen terapi pasien itu diberikan secara individu atau berdasarkan genetiknya. Ini terjadi karena biasanya pada pemberian obat kepada pasien meskipun dosisnya sama gitu, tapi ternyata banyak variabilitas respon obat yang cukup besar di antara pasien. Nah, khawatirnya untuk obat-obatan yang indeks terapinya sempit gitu kan, dosis obat yang terbukti kurang atau tidak efektif terhadap beberapa penderita tetapi malah nanti sangat efektif atau bahkan bisa menyebabkan toksik untuk sekelompok penderita yang lain. Nah, biasanya sih ini penting untuk obat-obatan yang indeks terapinya sempit gitu, karena kan dengan perubahan dosis sedikit saja dia bisa jadi toksik gitu atau bisa menyebabkan keracunan. Nah, yang mana variabilitas individu ini terhadap respon obat ini biasanya ditentukan oleh faktor farmakokinetik. Nah, ini keterkaitan cabang ilmu farmakokinetik ya. Jadi aplikasinya akan lebih menarik kalau diaplikasikan secara klinis dan akan lebih bermanfaat sekali. Sehingga kita bisa menentukan berapa dosis yang tepat untuk diberikan kepada pasien, kapan waktu yang tepat untuk memberikan obat selanjutnya gitu, ketika obatnya diberikan berulang. Oke, apa sih manfaatnya pengembangan obat baru ya? Jadi mengembangkan obat baru kan, ketika obat baru ditemukan, biasanya kan uji preklinik lewat hewan gitu, uji klinik lewat manusia, tapi yang diketahui kan baru efeknya. Nah, baru nanti masuk ke tahap farmakokinetik. Di sana kan di sana kita bisa tahu gitu tadi frekuensi obat yang tepat berapa, diberikannya berapa kali sehari. Gitu. Karena nanti bisa ditentukan parameter farmakokinetiknya kayak tes eliminasi, clearance-nya, gitu, volume distribusi dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa diketahui obat ini berapa kali diberikan dalam sehari, gitu, atau regimen dosis yang tepat itu seperti apa. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk menentukan bentuk sediaan yang paling cocok diberikan atau dibuat gitu. Jadi obat ini cocoknya apa gitu, dibuat dalam tablet kah atau dibuat dalam sediaan injeksi misalnya dan lain sebagainya. Ini ya pengembangan formulasi sediaan obat tadi terkait dengan bentuk sediaan. Nanti bisa ditentukan gitu bentuk sediaan yang paling cocok itu apa gitu, dilihat dari parameter-parameter farmakokinetiknya. Misalnya kan di ilmu farmakokinetik itu bisa juga ditentukan persen keterikatan dia dengan protein plasma di dalam tubuh itu berapa gitu. Nah, nanti kaitannya juga bisa menentukan bentuk sediaannya. Nah, tadi ini yang sudah saya jelaskan ya, jadi bisa untuk therapeutic drug monitoring atau pemantauan terapi obat, bisa mengatur regimen dosis dan frekuensi pemberian, kemudian mencegah dan mengatasi interaksi obat, ini tadi ya, misalnya obat-obatan, misalnya diketahui obat-obatan ini, obat-obatan A dan B gitu ketika dikonsumsi dia bisa berinteraksi secara proses absorpsi misalnya, artinya misalnya
kita tahu obat A punya ikatan protein plasma 50%. Jadi ketika di dalam tubuh, dia akan terikat protein plasma atau albumin yang ada di dalam tubuh sebanyak 50% dari dosis yang diberikan. Misalnya 100 mg gitu kan, berarti 50 mg-nya akan terikat protein plasma. Hanya 50 mg yang berefek. Nah, ketika dia diberikan bersamaan dengan obat B, yang mana obat B ini punya ikatan protein plasma yang lebih besar, yaitu 90%. Nah, karena dia punya ikatan protein plasma yang lebih besar, 90%, jadi dia akan lebih kuat mengikat protein plasma. Maka ketika obat A dan diminum bersama obat B, maka obat B ini akan menggeser obat A dari ikatan protein plasmanya. Nah, bayangkan akibatnya. Ketika obat A yang 50% saja terikat protein plasma, digeser oleh obat B, maka 50% yang terikat protein plasma tadi akan lepas. Sehingga yang kemudian berefek adalah 100 mg, atau yang kemudian ada di dalam tubuh, kadar obat di dalam tubuhnya menjadi 50 mg plus 50 mg, yaitu 100 mg. Nah, bahayanya kalau dia bisa mencapai efek toksik kan gitu. Nah, sehingga kalau diketahui hal-hal seperti itu, parameter-parameter farmakokinetik obat, itu bisa mencegah interaksi obat. Gitu. Maka obat tersebut baiknya jangan diminum secara bersamaan atau diselang waktunya. Oke, pengawasan mutu obat oleh pemerintah. Sistematika studi farmakokinetik. Nah, ini ya biasanya studi farmakokinetik dari studi efektivitas obat. Dari studi efektivitas obat kan studi preklinik maupun studi klinik gitu. Biasanya yang diketahui hanya efek farmakologi atau khasiat dari obat, baik itu senyawa kimia ataupun bahan alam. Nah, kelemahannya tadi kita hanya tahu efek obat kan, tapi nggak tahu gitu, nasib obat di dalam tubuh itu bagaimana. Misalnya kita nggak tahu jalur pemberian yang optimal apa. Apakah harus dimasukkan ke dalam pembuluh darah atau intravaskuler, ataupun dimasukkan lewat tidak masuk ke dalam pembuluh darah atau ekstravaskuler. Nah, kemudian kita juga nggak tahu tadi apakah obatnya terabsorpsi sempurna atau hanya separohnya gitu ketika dosis obat diberikan yang terkait tadi gitu. Apakah dia punya ikatan protein plasma? Kalau dia punya ikatan protein plasma yang tinggi, berarti obatnya hanya terabsorpsi sebagian kan di dalam tubuh gitu. Maka ketika diberikan dalam dosis yang kurang, dia tentunya nggak berefek. Nah, kemudian ini, seberapa cepat konsep obat atau mulai kerja obat, seberapa luas distribusinya ke dalam jaringan, apakah dia mudah terikat lemak, dan lain sebagainya. Kemudian seberapa banyak dan cepat senyawa obat terekskresi melalui organ-organ ekskresi, atau lama tinggal obat di dalam tubuh. Nah, ini berkaitan dengan frekuensi pemberian. Nah, ini nggak tahu, ini belum diketahui ketika hanya melakukan efek farmakologi, hanya melakukan studi efektivitas obat yang berupa efek farmakologi obat. Nah, maka untuk bisa mengetahui ini, kita perlu melakukan studi farmakokinetik dengan in vivo. In vivo ini berarti studi farmakokinetik dilakukan di dalam makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup ini bisa hewan coba dulu atau bisa lewat manusia. Manusia atau hewan coba. Hewan coba umumnya sih kalau farmakokinetik, kalau bentuk hewan pengerat mungkin lebih mudah tikus ya, karena dia lebih besar dan lebih banyak gitu darahnya, dan lebih mudah juga diambil. Karena kalau studi farmakokinetik biasanya kita akan mengambil darah di setiap waktu. Kalau mencit nanti akan susah mengambilnya. Nah, tapi umumnya malah lebih mudah itu biasanya hewannya kelinci. Karena pengambilan darahnya juga lebih enak dan lebih banyak yang bisa dihasilkan. Biasanya kalau pada saat praktikum, saya juga pakainya kelinci untuk hewan cobanya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya tentang studi farmakokinetik. Jadi ya pelajaran atau mata kuliah farmakokinetik nanti kebanyakan adalah hitung-hitungan. Karena tadi
Proses APME digambarkan dalam bentuk parameter farmakokinetik yang berupa angka-angka. Ini sistematika studi farmakokinetik tadi di obat diberikan dalam dosis tertentu dengan cara pemberian tertentu gitu. Bisa cara pemberian ekstravaskular tadi tidak masuk ke dalam darah atau pemberian intravaskular atau masuk ke dalam aliran darah. Nah, kemudian sistem Hayati. Sistem Hayati ini adalah samplingnya gitu. Nanti yang diambil bisa darah, bisa urin tadi ya. Jadi yang diambil bisa darah hewan uji atau darah dari pasien atau urinnya. Yang mana nanti diambil. Jadi kan obatnya tadi dengan dosis dan cara pemberian tertentu dia masuk dulu ke sistem Hayati. Khususnya di dalam darah kan terdistribusi. Nah, dan ada beberapa obat kan yang juga terekskresi bersama dengan urin. Nah, makanya nanti sistem Hayati berupa darah atau urin itu bisa menggambarkan jumlah obat yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk bisa menentukan parameter kinetiknya, kita harus melakukan sampling atau pengambilan sistem Hayati tadi. Jadi bisa ngambil darah atau bisa ngambil urinnya. Nah, baru nanti baik kita ambil darah atau urin dari data tersebut, kita bisa membuat suatu grafik atau kurva yang menggambarkan kadar obat di dalam darah setiap waktu. Jadi nanti kalau studi farmakokinetikanya agak lebih repot ya, karena kita perlu mengambil darah atau urin di setiap waktu biasanya. Nah, bisa per 2 jam, bisa per jam gitu. Bisa per 2 jam, per 4 jam, tapi biasanya di dekat waktu eliminasi itu akan lebih sering mengambilnya. Nah, itu biasanya kenapa kalau pengambilan urin akan lebih sulit biasanya dibandingkan pengambilan darah. Untuk menggambarkan kadar obat di dalam darah yang lebih dalam darah ataupun dalam tubuh gitu, yang lebih realnya biasanya. Ini ya. Nah, ini. Jadi nanti kita gambarkan gitu pada waktu kapan gitu, kadar obat dalam darahnya berapa, sehingga kan dari kurva ini kita bisa memprediksi kapan sih obat ini akan benar-benar habis di dalam tubuh gitu. Dan tentunya kapan obat ini 50%-nya yang habis di dalam tubuh. Sehingga nanti kita perlu memberikan obat dosis berulang untuk menjaga kadarnya tetap stabil di dalam tubuh. Garis A itu menggambarkan kadar obat dalam plasma atau darah. Garis B ini menggambarkan kecepatan ekskresi obat dalam urin ya. Jadi sama-sama setelah diberikan secara intravena. Makanya kalau kalian perhatikan kurvanya dari atas ke bawah gitu. Karena kan ketika dimasukkan ke dalam pembuluh darah, obat nggak melewati proses absorpsi lagi. Nah, jadi pada waktu T0 gitu atau waktu pada saat pemberian obat gitu. Obatnya akan mencapai kadar maksimal ya kan? Karena semua udah dikasih langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Beda nanti kalau pemberiannya ekstra vaskular atau tidak lewat pembuluh darah. Biasanya kurvanya dari bawah. Pada saat T0 atau waktu pemberian awal, maka kadar obat dalam darahnya 0 dulu, baru nanti naik sampai mencapai waktunya. Sampai mencapai waktu Tmax-nya, dia kadarnya mencapai puncak, baru nanti turun, mengalami proses ekskresi. Nah, ini tadi ya, ini konsentrasinya. Dan ini biasanya menggambarkan waktu. Jadi kalau kalian diminta buat grafik atau kurva kadar obat dalam darah, sumbu X harus menggambarkan waktu, dan sumbu Y harus menggambarkan kadar obat dalam darah. Penggambaran waktu ini nanti tergantung waktu samplingnya. Jadi obatnya diambil pada saat jam ke-1 gitu. Pada saat jam ke-1 nanti kan dianalisis dengan spektro. Berapa sih kadar obat dalam darahnya? Nanti dimasukin titiknya. Seperti itu. Oke, oh ini sudah tadi saya gambarkan ya, A, B.
Nah, ini tadi jadi bisa menggambarkan kurva kadar obat dalam darah. Kemudian kurva kadar obat dalam darah ini nanti kita lakukan pemodelan. Melakukan pemodelan ini untuk dapat menentukan parameter farmakokinetik tadi. Nah, pemodelan ini biasanya dikenal dengan model kompartemen dan model non-kompartemen. Kita lihat model farmakokinetik. Nah, sebagian besar model farmakokinetik menganggap bahwa konsentrasi obat dalam darah atau plasma ini mencerminkan konsentrasi obat dalam tubuh secara global. Nah, jadi dengan menggambarkan konsentrasi obat di dalam darah setiap waktu, itu bisa mencerminkan kadar atau konsentrasi obat dalam tubuh secara keseluruhan. Nah, biasanya suatu model ini bisa didasarkan secara empirik, secara fisiologi, atau secara kompartemen. Nah, pada model secara empirik, ini biasanya praktis, tapi tidak terlalu bermanfaat dalam menjelaskan mekanisme ATME yang sesungguhnya. Boleh digunakan model empirik ini ketika ada keterbatasan informasi dari obat tersebut. Nah, kemudian yang kedua model fisiologi. Ini juga banyak memiliki keterbatasan karena sulit sekali menggambarkan tubuh yang memang kompleks gitu, berkaitan dengan aliran darah dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang paling umum adalah model kompartemen yang digunakan. Ada dua, model kompartemen dan model non-kompartemen. Nah, untuk model kompartemen, nah, kalau dari katanya juga kompartemen atau ruang. Jadi, model kompartemen ini biasanya model yang mana dia menganggap tubuh kita gitu sebagai suatu sistem atau ruang atau kompartemen yang homogen, sama. Yang paling lazim itu adalah model Mamellari, dengan mengasumsikan eliminasi obat terutama terjadi di dalam kompartemen sentral hati dan ginjal. Nah, jadi gini gambarannya. Tubuh kita itu kan banyak organ, gitu. Ada usus, lambung, gitu, jantung, kemudian paru-paru, hati, ginjal, gitu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk model farmakokinetik yang model kompartemen, gitu ya, fokusnya kepada organ tempat eliminasi, yaitu hati dan ginjal. Nah, untuk model kompartemen, nah biasanya nanti akan dimodelkan 1 atau 2 atau model 3 kompartemen. Yang mana nanti model 1 kompartemen berarti tubuh dianggap hanya 1 ruang. Kemudian kalau model 2 kompartemen berarti tubuh dianggap 2 ruang. Model 3 tubuh dianggap 3 ruang dan seterusnya. Yang mana ruang-ruang tadi menggambarkan organ. Seperti itu ya. Tapi ada yang disebut dengan organ atau kompartemen utama atau kompartemen sentral. Yaitu kompartemen sentral itu adalah hati dan ginjal, yang mana tempat terjadinya ekskresi obat. Nah, dalam model kompartemen digambarkan sebagai kompartemen sentral. Farmakokinetik obat ditentukan melalui persamaan matematik berdasarkan kecepatan perfusi darah dan afinitas obat. Jadi, misalnya hati dan ginjal digabungkan dalam satu kompartemen biasanya, yaitu kompartemen sentral. Karena dia punya perfusi darah yang kurang lebih sama. Perfusi darah itu aliran. Kecepatan aliran darah di hati dan ginjal yang kurang lebih sama. Nah, untuk model satu kompartemen, biasanya tubuh hanya dianggap 1 ruang gitu. Jadi semua sama, semua dianggap perfusi darah atau aliran darahnya sama. Tapi beda nanti kalau model 2 kompartemen, tubuh dianggap 2 ruang. Jadi ada kompartemen sentral dan ada kompartemen perifer. Yang mana kompartemen sentral yang punya perfusi darah cepat, kompartemen perifer yang punya perfusi darah lebih lambat biasanya. Dikumpulkan organ-organ tersebut. Ya. Nah, kemudian ini model non-kompartemen. Kalau model non-kompartemen, dia mirip seperti model fisiologi ya. Jadi tubuh tidak menggunakan konsep kompartemen gitu untuk menggambarkan proses ATME di dalam tubuh.
Biasanya farmakokinetik obat atau parameter farmakokinetik ditentukan berdasarkan harga AUC yang diperoleh dari perhitungan metode trapezoid dari kurva kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Nanti kita pelajari di akhir model non-kompartemen. Biasanya lebih menggambarkan parameter farmakokinetik obat atau kadar obat di dalam tubuh secara fisiologi untuk model non-kompartemen. Kenapa? Karena tubuh tidak dibagi-bagi ke dalam ruang. Nah ini ya, ini model 1, 2, 3 tadi kan. Nah ini kalau kalian perhatikan, model 1 kompartemen hanya satu ruang, di mana nanti dia kalau pemberian ekstravaskuler terabsorpsi ke dalam kompartemen tersebut, dan dia akan terekskresi lewat kompartemen tersebut juga. Nah kemudian ada 2 kompartemen. Kompartemen sentralnya adalah kompartemen 1, selalu di mana dia tepatnya terekskresi ya, makanya panahnya ke bawah keluar. Sedangkan kompartemen 2 ini dianggap kumpulan organ-organ yang punya perfusi darah lebih lambat, yang mana nanti obat tersebut bisa terdistribusi dari kompartemen 1 ke kompartemen kedua. Nah, sehingga memang 2 kompartemen nanti bisa lebih menggambarkan proses fisiologi tubuh, proses fisiologi obat di dalam tubuh dibandingkan kompartemen 1. Begitu pula kompartemen 3 ya, dia akan lebih menggambarkan lagi. Karena tubuh dianggap 3 ruang gitu. Padahal kan ruangnya banyak, organnya banyak gitu tubuh. Tapi nanti perhitungannya juga akan semakin kompleks. Makanya biasanya orang akan lebih senang menggambarkan dengan 2 kompartemen saja. Karena dengan 2 kompartemen cukup menggambarkan proses atme. Karena di sana ada proses absorpsi, kemudian distribusi obat dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 cukup menggambarkan. Kemudian ada proses metabolisme dan ekskresi obat dari kompartemen 1. Kalau 3 kompartemen lebih kompleks sekali. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, 1 kompartemen, model 1. Model 1 itu adalah kompartemen 1 intravaskuler. Yang model 2, kompartemen 1 juga, tapi ekstravaskuler. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ada KA. KA itu kecepatan absorpsi. Pada model intravaskuler nggak ada KA, karena tadi obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah, jadi obatnya nggak mengalami proses absorpsi. Sedangkan yang ekstravaskuler mengalami proses absorpsi kan dia diminum lewat mulut, kemudian masuk ke lambung dan terabsorpsi di usus. Kemudian model 3, model 4 menggambarkan 2 kompartemen ya, makanya di situ ada 2 ruang, 1, 2. Bedanya sama, kalau yang model 3 pemberian secara injeksi tidak ada tetapan absorpsi atau KA, bisa kalian perhatikan. Sedangkan yang di model 4 ada kecepatan absorpsi, karena dia pemberiannya tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian tadi di model 2 kompartemen ini, kita bisa menggambarkan kecepatan distribusi obat, yaitu bisa kalian lihat ada K12, itu adalah kecepatan distribusi obat dari kompartemen 1 ke kompartemen 2, dan sebaliknya K21 ini kecepatan distribusi obat dari kompartemen 2 ke kompartemen 1. Kemudian K, panah keluar, itu menggambarkan ekskresi obat, jadi selalu ekskresi obat itu akan terjadi pada kompartemen sentral atau kompartemen utama, yaitu kompartemen 1. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya, 2 kompartemen ini saja. Model kompartemen yang sederhana, yaitu model 1 kompartemen, dan yang lebih kompleks, model 2 kompartemen. Oke, jadi dari kurva kadar obat dalam darah, kita akan melakukan pemodelan, mau pakai yang mana gitu, tergantung peneliti dan tergantung jenis atau spesifikasi obat, dan tergantung informasi yang dimiliki terkait obat tersebut. Apakah menggunakan model kompartemen atau menggunakan model non-kompartemen. Nah, dari sini baru tadi setelah kita lakukan model kompartemen, kita akan dapat model matematika dari kurva kadar obat dalam darah, yang mana nanti bisa kita manfaatkan untuk menentukan parameter farmakokinetika obat. Nah, baru nanti diinterpretasi. Nah, ini ya. Ini apa? Nggak kelihatan di sini. Oke. Ini penggambaran parameter farmakokinetik. Nah, ini proses atme ya.
kalau kalian perhatikan, ini saya hanya menggambarkan proses absorpsi. Kemudian absorpsi di usus, obat akan terdistribusi di dalam aliran darah yang warna hijau ya. Jadi dia terdistribusi dalam bentuk obat bebas di sirkulasi sistemik atau aliran darah, yang mana di dalam darah dia bisa terikat dengan protein plasma atau albumin yang saya bilang. Kemudian dari sirkulasi sistemik kan yang di putih, kotak putih, dia menuju tempat kerja, bisa kembali ke sirkulasi sistemik, atau dari darah dia bisa ke depot jaringan, lemak. Nah, jadi untuk obat-obatan yang sangat lipofilik, gitu, dia biasanya bisa terikat ke depot jaringan. Nah, ini biasanya bermanfaat untuk bentuk sediaan obat yang apa istilahnya ya, yang kayak KB itu yang biasanya yang disuntikan 3 bulan sekali. Nah, itu kan biasanya depot. Kenapa? Karena dia bisa melarut dalam lemak dan kemudian bisa lepas perlahan. Gitu. Nah, ini pentingnya salah satunya kalau udah diketahui, kita bisa menentukan bentuk sediaan apa atau cara pemberian apa yang paling tepat diberikan untuk obat ini. Nah, kemudian di dalam darah, obat yang sudah habis berefek gitu kan, dia akan mengalami proses metabolisme untuk berubah menjadi tidak aktif atau berubah menjadi lebih pelar atau lebih larut dalam air. Nah, dihasilkan metabolit yang kemudian diekskresi. Ya. Nah, dalam ilmu farmakokinetik, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi obat ini akan digambarkan dalam bentuk angka-angka berupa parameter farmakokinetik biasanya. Nah, saya gambarkan misalnya di proses absorpsi kita akan kenal istilah KA, kecepatan absorpsi. Kemudian T setengah absorpsi atau lama waktu obat terabsorpsi hingga 50%-nya. Nah, kemudian masuk ke proses distribusi, kita akan mengenal istilah volume distribusi, yaitu volume cairan tubuh di mana obat terlarut. Jadi berapa liter gitu obat terlarut. Kemudian ada yang kita kenal dengan AUC, area under curve. Jadi dia menggambarkan jumlah obat atau kadar obat di dalam darah. Kemudian untuk distribusi kita juga bisa menggambarkan Cmax, kadar maksimal ya. Jadi konsentrasi obat maksimal di dalam tubuh, dan Tmax. Tmax adalah waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Nah, kita juga dalam proses distribusi kita juga bisa menggambarkan persentase ikatan protein plasma yang tadi saya sampaikan. Ini bermanfaat sekali untuk memprediksi interaksi obat. Nah, pada proses metabolisme, kita bisa mengenal istilah clearance. Clearance ini adalah laju eliminasi obat atau bersihan obat. Berapa liter atau berapa mili per menit atau per jam obat termetabolisme di hati. Itu clearance H, clearance hepar. Kemudian untuk ekskresi kita ada kenal nanti clearance R ya, CLR, itu clearance renal atau bersihan ginjal. Karena kan ekskresi lewat ginjal. Dan ada kita kenal nanti clearance. Clearance ini clearance total dari clearance hepar dan clearance renal. Clearance tadi adalah bersihan atau laju eliminasi obat. Nah, kemudian KE adalah tetapan kecepatan eliminasi obat. Nah, tes setengah eliminasi adalah waktu paruh eliminasi, yaitu berapa lama waktu hingga obat tersisa 50% di dalam tubuh. Nah, ini semua parameter farmakokinetik yang saya sebutkan tadi bisa menggambarkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh. Oke, sepertinya selesai. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita langsung masuk ke model satu kompartemen. Model satu kompartemen dengan pemberian intravaskular. Nah, nanti saya mudah-mudahan sempat, saya buat video dulu, nanti materinya saya buat video, nanti kalian silakan nonton dan kerjakan tugas. Nah, nanti baru kita bahas di pertemuan tugasnya.
Jadi jangan bosan-bosan tugas ya di farmakokinetik, karena kita akan latihan terus ngitung-ngitung gitu. Yang dihitung apa? Di parameter farmakokinetik yang saya jelaskan. Tes setengah eliminasi, volume distribusi, AUC, clearance, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan pertama saya ada tugas, nanti dikumpulkan via psikologi. Nanti saya share kodenya ya ke Kotinya, silakan dibuka. Mudah-mudahan paling lambat besok sudah ada. Bisa dikumpulkan sampai minggu depan pertemuan selanjutnya. Tugasnya sebutkan pengertian dari parameter farmakokinetik yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi ada macam-macam kan tadi, tes setengah absorpsi, kecepatan absorpsi, AUC, dan lain sebagainya. Itu kalian cari pengertiannya. Kemudian yang kedua, sebutkan parameter farmakokinetik yang lain ya. Nah, yang mungkin bisa kalian temukan, bisa di jurnal, bisa di buku-buku. Biasanya sih saya literaturnya pakai buku-buku farmakokinetik, penerbitnya Prof. Lukman Hakim dari Bursa Ilmu. Nah, kalian bisa cari di situ mungkin beberapa parameter farmakokinetik lain yang belum saya sebutkan. Masih banyak gitu. Ada istilah MRT, ada AUMC. Nah, itu bisa kalian tuliskan. Atau misalnya CS itu adalah kadar obat dalam darah. CSS, kadar steady state, kadar obat dalam darah pada kondisi tunak. Nah, itu bisa disebutkan ya, minimal 5 parameter farmakokinetik yang lain. Oke, selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan.